Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa PMM 2 ya. Baik, kita lanjutkan materi geometri euclid kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang geometri insidensi. Ya, kembali dengan Ibu Yumira Simamora. Baik, kita lihat pengertian dulu. Geometri insidensi merupakan geometri yang berisi pembentukan sistem aksioma dan sifat-sifat yang mendasari geometri tersebut. Ya, geometri yang berisi pembentukan sistem aksioma. Oke, itu definisinya. Nah, geometri insidensi ini dapat dikatakan mendasari geometri Euclid yang kita kenal semua. Ya. Kemudian menurut David Hilbert, geometri Euclid didasarkan pada kelompok aksioma, yaitu yang pertama, kelompok aksioma insidensi, yang kedua kelompok aksioma urutan, yang ketiga kelompok aksioma kongruensi, yang keempat aksioma kekontinuan, dan yang kelima aksioma kesejajaran Euclid. Nah, pada sistem aksiomatik kemarin kita sudah membahas poin yang pertama ini ya, kelompok aksioma insidensi. Nah, ini yang semalam ya, sistem aksioma ada 4 istilah tak terdefinisi, istilah terdefinisi, aksioma atau postulat, kemudian teorema. Nah, pada pertemuan kita yang minggu lalu sudah ada Ibu tugaskan untuk membuat paper ya, makalah tentang istilah terdefinisi, pemahaman Ananda tentang istilah terdefinisi, kemudian teorema. Nah, dari yang sudah Ibu perhatikan, ya mungkin sisi teorema itu yang belum real terjabarkan pada videonya ya. Maka pada kesempatan ini kita ulangi kembali untuk yang teorema ya. Nah, pada sistem aksiomatik ada beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 1.1, dua garis yang berbeda berpotongan paling banyak hanya pada satu titik. Ya, nih ilustrasi gambarnya bisa kita perhatikan ya. Hanya ada satu titik. Dua garis apabila berpotongan akan membentuk satu titik yang ketemu dari perpotongan dua garis tersebut. Kemudian teorema yang kedua, jika suatu garis memotong suatu bidang yang tak memuat garis itu, maka perpotongannya adalah sebuah titik. Nih, ilustrasi gambarnya. Suatu garis, ada sebuah bidang memotong, tak memuat garis itu, maka perpotongannya adalah sebuah titik. Ya, ilustrasinya. Kemudian teorema 1.3, diketahui suatu garis dan sebuah titik yang tidak terletak pada garis itu, maka terdapat tepat satu bidang yang memuat garis dan titik itu. Ya, kita ulangi. Diketahui suatu garis dan sebuah titik, ya. Katakan garis itu ini garis G dan sebuah titik yang terletak pada garis itu. Atau garis G yang ini ya. Nah, ini kemudian ini garisnya ini juga, maka terdapat tepat satu bidang apabila ini kita hubungkan ya, yang memuat garis dan titik itu. Satu bidang ya. Kalau ini bentuknya berarti bidang segitiga ini ya. Oke, teorema 1.4. Jika dua garis berpotongan, maka kedua garis itu terletak pada satu bidang. Nah, jika dua garis berpotongan, ini tadi ya, seperti ilustrasi yang pertama juga, dua garis berpotongan, maka kedua garis itu terletak pada satu bidang. Ini kita hubungkan, ya, membentuk bidang segi 4. Oke, kemudian ada 4 berarti ya, ada 4 teorema dari sistem aksiomatik sesuai dengan konsep geometri insidensi. Ya, ini tadi ya, kelompok aksioma insidensi. Nah, sudah kita bahas semalam, ada istilah tak terdefinisi, istilah terdefinisi, aksioma atau postulat, teorema. Aksioma sudah Ibu jelaskan pada paper yang slide PPT yang minggu lalu. Kemudian istilah tak terdefinisi juga, istilah terdefinisi dan teorema sudah ditugaskan kepada mahasiswa Ibu dan teorema Ibu tambahkan supaya lebih kuat materi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi
aksioma insidensi. Nah, sekarang kelompok aksioma urutan. Ya. Kelompok aksioma urutan. Ya. Nah, ada 4 aksioma. Yang pertama, ada paling sedikit 2 titik. Aksioma pertamanya. Yang kedua, jika A dan B 2 titik berlainan, maka ada 1 titik C yang memenuhi A, B, C. Yang ketiga, aksioma yang ketiga, jika A, B, C, maka A dan C berlainan. A tidak sama dengan C. Aksioma keempat, jika A, B, C, maka C, B, A, tetapi tidak B, C, A, atau C, A, B. Nah, ini ada 4 aksioma. Yang selanjutnya nanti mahasiswa diarahkan untuk menunjukkan. Kalau mungkin bisa kita gunakan garis, silahkan pakai garis untuk memperkuat aksioma-aksioma 1, 2, 3, dan 4 ini. Oke, baik. Itu penjelasan singkat tentang geometri insidensi. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mari sama-sama kita diskusikan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.